Bahan belajar kali ini adalah tentang cara untuk menggambar bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung ini ada nama lainnya. Nama lainnya itu adalah cermin positif. Cermin cekung, nama lainnya kita bisa tulis sebagai cermin positif atau cermin konvergen, yaitu adalah cermin yang sifatnya mengumpulkan sinar. Jadi cermin cekung ini, kalau misalkan dia ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, ini namanya adalah concave mirror atau convergent mirror, itu sama aja. Cermin cekung sebenarnya ya kalau misalkan kita gambar, dia ikut cara menggambar di cermin datar, cuma ada beberapa sinar istimewa yang bisa membantu kita untuk mencari bayangannya. Tapi terlebih dahulu kita akan belajar tentang penomoran ruang. Di sini ada ruang-ruang di cermin cekung, dibagi atas ruang 1, 2, 3, dan 4. Di mana di bagian depan, ini bagian depan namanya. Bagian depan ini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, F sama R. F itu adalah titik api daripada cermin cekung. Jadi kalau misalkan kita mau tahu titik apinya di mana, coba ambil cermin cekung, terus kemudian arahkan ke sinar matahari, arahkan ke poin tertentu. Nah, nanti pada saat sinar matahari itu mengumpul semuanya ke satu titik, ditandai dengan sinar yang sangat terang. Nah, jarak dari cermin Anda ke titik di mana kita mengarahkan itu adalah fokusnya atau titik apinya. Jarak dari R, dari sini ke sini, itu adalah dua kali daripada fokus. Di bagian depan, baik benda maupun bayangan, itu sifatnya adalah nyata. Di bagian belakang, sifatnya adalah maya. Jadi untuk benda-benda yang dia itu nyata, itu artinya adalah bayangan. Kalau kita lihat daripada textbook ini, dia akan ditulis sebagai dapat ditangkap oleh layar. Sedangkan kalau dia maya, dia tidak bisa ditangkap layar. Ini kebalikannya ya, tidak bisa ditangkap layar. Saya nggak tulis. Lanjutannya tidak bisa, atau saya tulis aja deh. Tidak bisa ditangkap oleh layar. Maksudnya apa? Kalau hasil bayangannya itu adalah maya, kita bisa melihat bayangan secara langsung tanpa perlu alat bantu. Misalnya kayak seperti Anda melihat penampakan daripada bayangan di mikroskop. Jadi kita mengamati sesuatu, benda yang sangat kecil, terus kemudian dengan menggunakan mikroskop kita bisa melihat misalnya sel darah atau sel tumbuhan tertentu. Nah, itu kan hasil bayangannya kan kelihatan langsung. Jadi kalau dia kelihatan langsung, artinya bayangan itu maya. Kita bisa melihat langsung. Atau mungkin seperti pada saat kita mengamati menggunakan loop. Hasil bayangannya kan kelihatan langsung juga kan. Loop kan fungsinya buat memperbesar sesuatu. Misalkan kita melihat suatu tulisan yang kecil, terus kemudian kita taruh di bawah loop, terus kemudian kita bisa melihat bahwa tulisan itu lebih besar. Atau mungkin Anda melihat dengan menggunakan teropong, di mana benda-benda langit yang letaknya jauh sekali itu bisa kelihatan jelas. Nah, itu hasil bayangannya maya. Nah, hasil bayangan nyata artinya kita baru bisa melihat bayangan jika bayangan itu ditampilkan di layar. Kayak seperti misalnya Anda melihat film di bioskop. Nah, di bioskop kalau Anda perhatikan di bagian belakang daripada Anda menonton bioskop, itu kan ada proyektor. Dan proyektornya itu diarahkan atau ditembakkan ke suatu titik tertentu, yaitu dinamakan layar. Layar itu bisa tembok, atau mungkin bisa whiteboard, atau mungkin bisa kertas, apapun itu. Karena proyektor-proyektor yang sekarang itu sangat canggih, jadi kita mau punya tembok putih atau kita mau punya tembok warna biru, nah itu bisa disetting agar supaya tampilan gambarnya cukup bagus. Jadi itu bisa berfungsi sebagai layar. Jadi kita melihat bayangannya itu ke layar itu. Kalau kita melihat langsung malah nggak bisa. Jadi bayangannya harus ditampilkan di layar agar supaya kita bisa melihat. Itu pengertian daripada nyata.
Aturan daripada pembentukan bayangan atau sifat-sifat daripada bayangan ada 4, yaitu adalah maya atau semu, nyata atau sejati. Jadi ini adalah pilihan, salah satu, nyata atau sejati. Terus kemudian kita harus tahu apakah bayangannya itu di depan cermin atau di belakang cermin. Biasanya sih sebenarnya terkait sama sifatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat nomor ruangnya, bagian depan itu nyata, bagian belakang itu maya. Berarti kalau misalkan dia nyata, berarti hasil bayangannya di depan cermin. Bagian belakang ditunjukkan dengan garis yang ini ya. Jadi pada saat kita menggambar, kita pakai garis-garis seperti itu. Atau kadang-kadang beberapa guru, dia akan menggambar dalam bentuk garis lurus seperti ini. Terus kemudian sama dia dikasih garis belakang kayak seperti itu. Terus kemudian tinggal dikasih fokusnya di mana, R-nya di mana. Atau mungkin ada yang menuliskan R, P, atau M. Itu sama aja. Sifat yang ketiga adalah diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Sifat yang keempat adalah tegak atau terbalik. Jadi kita sebenarnya bisa mencari sifatnya dengan cara kita tahu letak daripada bendanya ada di mana. Jadi aturan yang pertama adalah aturan pembentukan bayangan. Aturan yang pertama adalah nomor ruang benda ditambah dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau bendanya terletak di ruang 1, maka bayangannya terletak di ruang 4. Pokoknya penjumlahannya adalah 5. Kalau bendanya terletak di ruang 2, hasil bayangannya di ruang 3. Atau kalau sebaliknya, benda di ruang 3, hasil bayangannya di ruang 2. Jadi pokoknya di total hasilnya selalu sama dengan 5. Berarti artinya 1 sama 4 selalu pasangan. 2 sama 3 selalu pasangan. Aturan yang kedua adalah jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka bayangannya diperbesar. Jadi kalau misalkan kita melihat, jadi kita tinggal lihat angkanya sebenarnya. Hasil akhirnya lebih gede atau lebih kecil. Kalau hasil akhirnya lebih gede, maka hasil bayangannya diperbesar. Jadi kalau misalkan bendanya terletak di ruang 1, hasil bayangannya pasti di ruang 4. Dan itu berarti diperbesar kan ya. Kalau bendanya terletak di ruang 2, hasil bayangan berarti di ruang 3. Dan itu diperbesar. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya berarti di ruang 2. Dan itu berarti diperkecil. Aturan yang ketiga adalah jika nomor ruang benda 1 atau 4, dia akan menghasilkan bayangan tegak, dan jika nomor ruang benda 2 atau 3, dia akan menghasilkan bayangan terbalik. Jadi, coba kita tes, bagaimana kalau misalkan benda itu terletak di ruang 1. Kalau benda terletak di ruang 1, berarti hasil bayangannya adalah di ruang 4. Sifatnya bagaimana? Saya singkat-singkat ya. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, di ruang 4 coba dilihat ruang 4 itu hasilnya maya, berarti di sini adalah maya. Terus kemudian diperbesar atau diperkecil dari 1 ke 4, berarti artinya diperbesar. Saya tulisin pakai tanda plus ya, berarti diperbesar. Terus kemudian tegak atau terbalik. Tadi kan aturannya kalau benda di ruang 1 kan bayangannya di ruang 4 dan akan menghasilkan bayangan tegak. Berarti di sini hasilnya adalah tegak. Bagaimana kalau misalkan bendanya itu terletak di ruang 3? Kalau bendanya terletak di ruang 3, berarti bayangan akan terletak di ruang 2. Kalau bayangan terletak di ruang 2, berarti bayangannya itu terletak di depan daripada cermin. Terus kemudian sifatnya adalah nyata. Terus kemudian sifat berikutnya adalah 3 ke 2, berarti di mana? Diperbesar atau diperkecil? Diperkecil ya, dari 3 ke 2. Terus kemudian hasil bayangannya adalah terbalik. Jadi sebenarnya sifat-sifatnya itu kita bisa mencari dengan kita tahu dia terletak di ruang berapa. Nah, sekarang cara bikin sinar-sinar istimewa pada sinar-sinar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Yang dimaksud dengan sumbu utama adalah garis yang horizontal ini. Ini adalah sumbu utama. Ini ada fokus. Ini namanya adalah titik pusat cermin. Yang ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Kadang ada guru yang menuliskan P, kadang ada guru yang menuliskan M. Silahkan. Mau pakai cara apa ya, silahkan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama, misalnya nih, saya bikin bendanya itu ada di sini. Jadi bendanya adalah terletak di ruang 3. Jadi kalau misalkan kita tulis, mau tulis lengkap, di sini adalah O, singkatan daripada objek. Sinar datang sejajar sumbu utama, berarti kita membuat sinar datang sejajar utama itu harus horizontal. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kita harus gambarkan arah panahnya. Ini adalah sinar datang. Akan dipantulkan ke fokus. Jadi bayangannya akan seperti ini. Pemantulannya. Nah, terus kemudian harus dituliskan arah panahnya. Ini dipantulkan.
Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sebenarnya 1 sama 2 kebalikan. Saya ambil contoh sama seperti tadi, bendanya terletak di ruang 3. Jadi kalau misalkan saya gambar, ini bendanya. Saya tulis O. Oh iya tadi nggak ada bayangan. Bayangannya nanti kalau sinar istimewanya ada 2. Sinar datang yang menuju ke fokus. Jadi puncak benda ini dihubungin sama fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sumbu utamanya adalah garis horizontal itu. Jadi kita bikin sinar pantulnya seperti itu. Ini sinar datang, harus dikasih tanda panah ya. Terus kemudian di sini ada sinar pantul. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang yang menuju ke pusat kelengkungan cermin, yaitu P, R, atau M akan dipantulkan kembali. Jadi kalau misalkan saya bikin bendanya itu di sini, di ruang 3, sama seperti yang tadi. Saya tuliskan ini adalah posisi benda. Sinar yang menuju ke R atau P atau M akan dipantulkan kembali, sehingga kalau misalkan kita gambarnya itu dari puncak benda dihubungin ke R. Terus kemudian ada sinar datang, sinar pantulnya itu pantulin balik lagi ke dia. Itu sinar istimewa yang ketiga. Nah sekarang kita coba kalau misalkan ada soal tertentu. Diketahui fokus adalah 2 cm, artinya dari sini mau ke situ itu 2 cm, terus kemudian dari F ke R itu juga 2 cm. Karena R itu sama dengan 2 kali fokus. Fokus benda 2 cm, letak benda 3 cm, berarti artinya bendanya itu terletak di ruang 2, kurang lebih seperti ini. Saya mau menggunakan sinar istimewa yang pertama dan kedua, karena sinar istimewa yang ketiga gampang. Jadi nanti mungkin saya padu di soal berikutnya. Saya bikin sinar datang sejajar sumbu utama, seperti itu, akan dipantulkan ke fokus. Bendanya terletak di ruang 2, berarti kita harus siap-siap bahwa bayangannya akan terletak di ruang 3, jadi garisnya panjang aja. Sinar datang digambar, terus kemudian sinar pantul juga digambar panahnya. Saya pakai warna berbeda supaya nggak bingung. Saya pakai warna merah. Sinar datang yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalau kita bikin sumbu utamanya itu seperti itu, jadi sinarnya seperti ini. Ini sinar datang, ini adalah sinar pantul. Perpotongan antara sinar pantul dan sinar pantul itu akan menghasilkan bayangan. Jadi bayangannya ada di sini. Karena posisi bayangan itu terletak di bawah daripada sumbu utama, ini adalah sumbu utama, maka hasil bayangannya terbalik. Jadi kalau misalkan kita gambar, saya akan menggambar bayangannya seperti ini, terus kemudian panahnya arahnya ke bawah. Ini adalah untuk bayangan, I untuk image. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu sifat, karena bayangannya itu terletak di ruang 3, sifatnya adalah nyata, posisinya dari sini ke sini kalau kita lihat kan kecil, terus kemudian dari sini ke sini kan gede kan, berarti artinya dia itu diperbesar. Karena benda itu terletak diperbesar, karena posisinya itu di bawah sumbu utama, maka hasil bayangannya adalah terbalik. Contoh soal yang terakhir. Fokusnya sama 2 cm, letak bendanya -1, artinya bendanya itu maya. Kalau misalkan cerminnya cuma 1, benda nggak mungkin maya. Jadi pada saat kita menggambar benda maya, gambarnya itu titik-titik seperti itu. Jadi panahnya di situ, ini adalah bendanya. Benda bisa maya jika cerminnya ada 2. Kalau cerminnya cuma 1 nggak bisa, tetapi karena ini adalah soal yang fiktif, jadi ya dikerjain aja. Jadi cara bikin sinar-sinar istimewanya adalah sama. Sinar datang sejajar sumbu utama, itu garisnya lurus, terus kemudian di sebelah sini titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena dia adalah maya. Akan dipantulkan ke fokus. Hasil bayangannya seperti itu. Maksudnya sinar pantulnya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Terus kemudian saya mau menggunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar yang menuju ke R. Jadi maksudnya R sama puncak benda dihubungin. Kita gambar sinar datang
Terus kemudian di sini digambar titik-titik karena kan dia maya. Jadi sinar datang, terus kemudian di sini pantulnya balik lagi ke dia. Nah, perpotongan daripada sinar pantul, ini ada sinar pantul, ini sinar pantul, mereka ketemu di sini. Nah, hasil bayangannya di sini. Panahnya ke atas karena titik ketemunya itu di atas daripada sumbu utama. Itu bayangannya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari sifat bayangannya adalah nyata karena dia terletak di depan daripada cermin. Terus kemudian diperkecil. Coba lihat ukurannya, yang satu gede, yang satu kecil. Terus kemudian posisinya adalah tegak. Itu adalah penjelasan untuk cermin cekung.